pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Flow Bamora Worship. Di dalam channel ini Bapak Ibu, saudara-saudari mendengarkan puji-pujian rohani Kristen, renungan Kristen, serta kesaksian yang tentunya kami berharap dapat menjadi berkat, kekuatan, serta inspirasi bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membahas renungan firman Tuhan dengan tema masih ada pengharapan di dalam masa kesesakan. Sekali lagi, masih ada pengharapan di dalam masa kesesakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa sih yang belum pernah mengalami yang namanya kesesakan, pergumulan hidup, serta kesusahan, penderitaan? Setiap orang di bawah kolong langit ini tidak ada yang luput dari yang namanya pergumulan, penderitaan, dan juga kesesakan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, renungan ini dengan tema masih ada pengharapan di dalam masa kesesakan, kiranya menjadi berkat, motivasi, serta kekuatan bagi kehidupan kita semua. Karena kalau Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat hari-hari ini begitu banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan untuk menjalani kehidupan ini. Karena mereka membiarkan telinga mereka mendengarkan berita-berita yang mengecewakan mereka. Karena mereka membiarkan mata mereka melihat hal-hal yang membuat mereka takut. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini saya berharap menjadi berkat bagi kita semua. Masih ada pengharapan di dalam masa kesesakan. Kita buka firman Tuhan di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah renungan kita pada kesempatan ini yang terambil di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah Habakuk? Ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, Habakuk adalah seorang nabi yang digolongkan sebagai nabi kecil. Jadi nabi-nabi kecil itu salah satunya adalah Habakuk, Hosea, Yoel, dan juga Amos, dan ada beberapa lagi. Dan kalau nabi-nabi besar adalah Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Dan Habakuk digolongkan sebagai seorang nabi yang kecil. Nah, meskipun keadaan di sekelilingnya membuat Habakuk kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Maka di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18 itu, dia mengagungkan kebesaran Tuhan. Dia mengungkapkan kebaikan Tuhan yang berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam kekuatan Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengalami kondisi di mana dia putus asa, walaupun dia sebagai seorang nabi, tetapi dia mengalami kondisi di mana dia sebagai seorang manusia biasa mengalami ketakutan, mengalami yang namanya kesukaran, mengalami yang namanya kesesakan. Tetapi dia tidak izinkan kondisi di sekitarnya menguasai kehidupannya. Tetapi yang dia tahu bahwa kasih Allah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya.
sehingga dia mengungkapkan kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Dia berkata di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Jadi kondisi yang dialami oleh Habakuk ini bukan kondisi yang sangat mudah. Habakuk orang yang selalu hidup di dalam ratapan. Habakuk orang yang selalu hidup di dalam pergumulan. Habakuk orang yang selalu meratap dengan setiap pergumulan, dengan setiap kesukaran, dengan setiap kesulitan. Dia melihat kondisi bangsa Israel yang mana tidak lagi taat kepada Tuhan, sehingga dia pun selalu hidup di dalam ratapan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi sangat luar biasa di dalam pasalnya yang ketiga, dia mengungkapkan kehebatan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa sekalipun semua orang di sekitarnya tidak menjamin, tetapi dia percaya bahwa Tuhan menjamin kehidupannya, bahwa Tuhan tetap ada bersama di dalam situasi apapun. Maka saya senang dengan satu pujian yang berkata bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi saya suka dengan lagu itu, bahwa Yesus ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Yesus ada di dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam kesukaran, dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kebimbangan, keraguan. Tentunya dengan COVID yang melanda seluruh dunia ini membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang kehilangan harapan. Tetapi saudara-saudariku, kita harus percaya bahwa masih ada pengharapan di dalam masa kesukaran, masih ada pertolongan di dalam masa kesulitan, masih ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Meskipun keadaan di sekitar kita, kita merasa tidak ada pertolongan, kita merasa di dalam kesesakan, kita merasa di dalam kebimbangan, kita merasa di dalam setiap masalah dan pergumulan hidup. Meskipun di sekitar kita tidak ada harapan, tetapi ingat, kita masih punya harapan, yaitu Allah yang mampu menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan saya. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Allah, dan kita yakin dan kita percaya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Allah tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan saya. Sampai jumpa di renungan singkat berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.